Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum masuk pelajaran, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi PAI pada hari ini adalah hati tentram dengan berperilaku terpuji. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, yang pertama, memahami perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Yang kedua, mencontohkan perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Baiklah, kita langsung masuk pada materi pembelajarannya. Alangkah mulianya seorang muslim berakhlak terpuji. Tidak ada orang yang akan memusuhinya. Setiap orang ingin menjadi temannya. Ia beramal dengan ikhlas dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu sudah berakhlak terpuji? Ayo cari tahu. Akhlak terpuji itu banyak macamnya. Salah satunya adalah sikap ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal yang tidak ikhlas akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Perintah berperilaku ikhlas terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ikhlas merupakan sifat mulia yang ada dalam hati. Ikhlas merupakan perbuatan hati. Ikhlas mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipraktikkan. Anak yang beramal dengan ikhlas disebut mukhlis. Berikut beberapa ciri anak yang beramal dengan ikhlas. Pertama, beramal dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Kedua, tidak mengharap pujian orang lain. Ketiga, tidak pernah terpengaruh pujian orang lain. Keempat, tidak pernah mengharap imbalan atas sesuatu yang dilakukan. Kelima, tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Sebagai anak muslim, kita harus bisa menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beribadah, bekerja, atau belajar, setiap muslim harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa contoh penerapan perilaku ikhlas dalam hidup sehari-hari, amatilah dengan seksama. Pertama, menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang memasak, itu merupakan contoh ikhlas. Kemudian kedua, membantu teman dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ketiga, membersihkan papan tulis dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian guru dan teman. Keempat, belajar sungguh-sungguh dengan ikhlas agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Ayo kita biasakan untuk bersikap ikhlas, karena dengan ikhlas kita akan mendapatkan banyak hikmah dan keutamaan. Hati menjadi bersih dari sifat tercela, amal kebaikannya akan diterima oleh Allah. Mendapat pahala dan ridho Allah. Mendapat ketenangan dalam hidup. Terhindar dari perilaku dosa, seperti ria. Untuk itu kita dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut istiadah. Memohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu, atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Mohon pertolongan banyak macamnya, diantaranya sebagai berikut. Pertama, mohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Kedua, mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang menghimpit. Mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Kita juga harus bisa menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat dan menghilangkan mudorot dari hambanya. Oleh karena itu hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan.
Allah melarang setiap hambanya meminta pertolongan dengan berdoa kepada selain Dia. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka akan ditelantarkan. Nah, berikut contoh penerapan sikap mohon pertolongan hanya kepada Allah. Pertama, mohon pertolongan Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Kedua, sebelum berangkat sekolah pamit kepada orang tua dan mohon pertolongan Allah agar diberi keselamatan. Ketiga, berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Keempat, sebelum makan berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan dan makanan itu menyehatkan tubuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, kita harus bisa belajar perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajib untuk kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk tugas latihannya, anak-anak bisa menjawab soal yang akan muncul setelah ini, dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Kalian siap? Kita mulai.